Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizal Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul penerapan metode Elektre untuk penentuan salesman penerima reward. Perusahaan sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara membutuhkan banyak karyawan demi keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Dalam periode waktu tertentu, di beberapa perusahaan memberikan reward kepada karyawan-karyawannya yang telah memberikan kinerja baik selama 1 tahun. Reward itu bisa berupa promosi jabatan, beasiswa, ataupun yang lainnya. Di salah satu perusahaan di mana di dalamnya terdapat karyawan yang bertugas sebagai salesman, ini diberikan reward kepada salesman terbaik, di mana pada tahun 2022 diberikan reward kepada Wiryatno, Didin, dan juga Agung. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah ketiga salesman penerima reward ini memang layak untuk diberikan penghargaan? Jika dilihat dari kinerjanya selama 1 tahun terakhir pada tahun 2022, saya ambil contoh untuk Agnes. Agnes ini tidak mendapatkan reward, namun jika dibandingkan dengan salesman yang menerima reward, misalnya Wiryatno, Agnes ini memiliki toko GO yang lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan Wiryatno, dan juga total absensinya itu hanya 1, sedangkan Wiryatno juga 1. Jadi kalau dibandingkan untuk total toko GO-nya, Agnes ini jauh lebih banyak, dan untuk total bonusnya juga jauh lebih banyak daripada Wiryatno yang mendapatkan reward. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penentuan salesman penerima reward ini belum tepat serta belum efektif dalam penentuan salesman penerima reward. Maksud dan tujuan dari penelitian ini yang pertama, mendapatkan salesman penerima reward secara tepat, meningkatkan efektivitas dalam penentuan salesman penerima reward, mengembangkan aplikasi pendukung untuk menentukan salesman penerima reward, serta mengukur ketepatan dan keefektifan metode Elektre untuk menentukan salesman penerima reward. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama ada sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan ini adalah sistem komputer yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak teratur. Kemudian ada metode Elektre. Metode Elektre ini salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan. Lalu ada SDLC, Software Development Life Cycle, di mana di dalam pembangunan sebuah sistem atau aplikasi itu dikenal adanya siklus hidup pembangunan sistem, di mana SDLC ini dapat menjadi acuan dalam membangun sebuah sistem dimulai dari tahap identifikasi masalah, analisa masalah, hingga pada implementasi sistem. Kemudian ada pemrograman. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan komputer, kita tidak bisa serta-merta menuliskan perintah-perintah yang tidak dimengerti komputer. Kita harus menuliskan peringtah itu yang dimengerti oleh komputer. Ini yang dikenal dengan istilah bahasa pemrograman. Nah, proses dalam penulisan bahasa pemrograman ini dikenal dengan istilah pemrograman. Kemudian ada bahasa pemrograman Python, salah satu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kemudian ada metodologi penelitiannya. Yang pertama metode penelitian dan pengembangan. Di sini berdasarkan buku dari Sugiono, dimulai dari potensi dan masalah hingga nanti ke produksi massal. Lalu ada model atau metode yang diusulkan. Model yang diusulkan yaitu model Elektre. Kemudian ada prototype. Model Elektre dimulai dari menentukan alternatif, kriteria, bobot kriteria, rating kecocokan, menentukan normalisasi, kemudian sampai pada tahap nanti penentuan alternatif terpilih. Lalu ada prototype. Selanjutnya adalah prosedur pengembangannya, dimulai dari identifikasi masalah, analisa kebutuhan, desain produk, pembangunan prototype, uji coba produk. Jika sudah sesuai akan menghasilkan produk akhir, jika belum sesuai akan kembali ke analisa kebutuhan. Kemudian untuk uji coba produknya, uji coba ahlinya menggunakan black box system. Untuk uji coba penggunanya menggunakan PSSUK. Lalu pada hasil dan pembahasannya, proses bisnis yang berjalan pada saat ini yaitu dimulai dari pembuatan undian dari pemegang keputusan, supervisor di sini.
Lalu dilakukan proses undian, kemudian diambillah kertas undian tersebut, lalu didapatkan salesman yang layak mendapatkan reward. Nah, proses bisnis yang akan dikembangkan yaitu pemegang keputusan nanti akan mengupload file CSV yang di dalamnya ada alternatif, kriteria, sama nilai rating kecocokan setiap alternatif dan kriteria. Kemudian menginputkan bobot kriteria. Jika bobot kriterianya ini sudah sesuai dengan banyaknya kriteria, dia akan lanjut menghitung menggunakan metode Electre. Lalu dihasilkan salesman yang layak mendapatkan reward. Untuk analisa metodenya di sini saya menggunakan Excel dimulai dari tahap normalisasi, penentuan matriks concordance dan discordance, agregat hingga nanti hasil akhirnya menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan metode Electre menggunakan data-data yang telah diteliti ini nanti hasil akhirnya adalah yang layak mendapatkan reward yaitu Andi Wahyudi dengan nilai akhir 8. Kemudian untuk use case diagramnya use case diagramnya di sini hanya ada satu aktor, di mana aktor tersebut mengupload file CSV, kemudian hanya ada satu aktor yaitu supervisor yang akan mengupload file CSV, kemudian mengklik menu calculate, lalu menginputkan bobot kriteria serta dapat mendownload hasil dari perhitungan metode Electre. Kemudian ada prototipenya, di sini ada desain dari aplikasi yang nantinya merupakan hasil akhir juga dari penelitian ini. Untuk evaluasinya di sini untuk uji ahlinya dari dosen Universitas Bina Niaga dan hasil akhirnya menggunakan black box system itu dinyatakan valid, dan juga untuk PSSUK-nya satu user dari pihak perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu lebih tepat dari sebelumnya karena sebelumnya itu menggunakan undian. Lalu setelah penelitian ini akan diusulkan menggunakan perhitungan dengan metode Electre. Lalu hasil pengembangan prototipe ini menampilkan rekomendasi salesman penerima reward dan uji hasil Spearman rank-nya berada di nilai 0,48, di mana kategori ini nilai ini berada dalam kategori sedang dan PSSUK-nya 99%. Sarannya terhadap penelitian ini yaitu perbaikan user interface dan mengkombinasikan dengan sistem pendukung keputusan lain, karena metode Electre ini nanti hasil akhirnya adalah nilai bulat, bilangan bulat, selalu bilangan bulat karena dia akan menjumlahkan nilai 1 pada agregat dominance matrix dan itu hasilnya selalu bilangan bulat. Yang jadi masalah jika tidak dikombinasikan dengan sistem pendukung keputusan lain adalah jika di dalam 3 hasil teratas atau berapa hasil teratas yang diinginkan nilainya sama, itu akan menjadi masalah kira-kira siapa yang harus mendapatkan reward. Lalu dengan kombinasi SPK lain ini akan dihitung kembali untuk mendapatkan salesman penerima reward yang tepat kembali. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa? Penerapan metode Electre untuk penentuan salesman penerima reward, Pak. Kenapa kok pakai? Karena Electre ini kan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang dimana hasilnya nanti berbentuk perankingan, Pak. Jadi cocok, lumayan cocok juga berdasarkan kasus saya ini. Kan yang lain juga bisa. Iya, yang lain juga memang bisa. Itu kan. Kalau yang lain bisa, kenapa nggak yang lain juga? Kalau kenapa nggak yang lain itu lebih ke, soalnya saya juga nggak ada alasan secara ini Pak, ilmiahnya. Lebih ke, oh iya, jadi alasan pribadi aja sih itu Pak kalau yang itu. Alasan pribadinya apa? Karena memang belum ada di Universitas Bina Niaga yang pakai Electre. Iya, Kalau belum ada ya udah bikin aja. Alasan.
Iya, kalau untuk alasan ilmiahnya saya belum nemu sih Pak. Cuman itu aja secara Kenapa ilmu. nggak nemu? Secara ilmiahnya kan karena emang cocok. Kamu kan bikin karya ilmiah. Iya. Ya berarti ya usahain dong. Ini nggak bisa jawaban kayak gitu. Kenapa pelek? Kenapa nggak pakai sawi? Kenapa? Kalau berdasarkan hasil akhir di sini kan nilainya juga berada di tingkat sedang ya Pak. Jadi bisa digunakan gitu Pak elektriknya. Penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Iya. Kalau nggak ada bermasalah berarti nggak usah dilakukan penelitian gitu ya. Iya. Terus penelitian itu dilakukan karena ada penelitian sebelumnya, Iya. ini kan? Iya Pak. Jadi yang kita pakai adalah penelitian sebelumnya kan gitu. Penelitian sebelumnya. Nah, jadi dari dua ini kamu punya alasan nggak? Kenapa Oh. gitu? Karena ada masalah di dalam penentuan salesman penerima rewardnya Pak. Belum tepat. Pertanyaan saya kenapa kok pakai elektrek? Itu penelitian dilakukan karena ada masalah. Iya. Penelitian dilakukan karena ada penelitian sebelumnya. Iya. Dari dua prinsip ini, kamu punya alasan nggak mengapa kok mengambil elektrek? Karena masalah yang terjadi ini kan hasil akhirnya harus perankingan Pak. Dan elektre itu hasil akhirnya perankingan. Makanya yang saya lain juga bisa, PSAU Iya. juga bisa. iya yang lain bisa. Nah, di antara yang lain itu saya pilih Saya ulang elektre. sekali lagi, penelitian dilakukan karena ada masalah. Iya. Penelitian dilakukan karena ada penelitian sebelumnya. Iya. Nah dari dua pemahaman ini, kamu mengapa kok ngambil elektrik? Oh, lebih ke ini mungkin Pak. Karena penelitian sebelumnya di Universitas Bina Niaga ini memang belum ada yang menggunakan elektre. Emang kalau misalkan penentuan salesman terbaik atau karyawan terbaik pasti banyak yang pakai metode SAW, AHP gitu Pak. Penelitian rujukan kamu apa? Di sini ada 10 Pak. Apa? Ada dari Universitas Multidata Palembang, ada Stikom Tunas Bangsa Pak. Pakai apa dia? Pakai elektre. Pakai elektrik. Iya. Jadi Pakai. alasan kamu ngambil elektrik apa? Penelitian dilakukan karena ada permasalahan. Iya. Penelitian dilakukan karena ada penelitian sebelumnya. Nah, dari dua hal itu, kenapa kok kamu ngambil elektrik? Karena ada penelitian sebelumnya menggunakan elektre. Nah itu jawabannya tahu. Baik Pak. Itu minimal tuh. Sebodoh-bodohnya orang itu, ngerti nggak? Paham? Paham Pak. Menjamin tuh kalau kamu, ngerti nggak? Nggak boleh. Ya alasannya itu minimal itu sebagai mahasiswa, bukan kan? Saya nggak nanya ilmiahnya, ngerti? Kenapa dilakukan penelitian? Karena ada masalah dan ada penelitian sebelumnya. Ya, ada penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya punya. Kekurangan. Nah itu kan persoalannya. Saya tidak membahas tentang elektroniknya kan gitu. Karena originalitas penelitian saya bukan dari sisi teori, bukan dari sisi metodenya, tapi dari sisi permasalahannya. Jadi saya berharap dengan menggunakan hal yang sama, teori yang sama, itu akan saya bisa lihat di mana letak perbaikan atau peningkatan dari penelitian, dari kasus saya, dari permasalahan saya. Kan gitu. Itu jawaban sebagai seorang mahasiswa. Ngerti? Nggak bicara ilmiah sama enggak. Baru nanti kalau ditambahin, kalau tahu cara ilmiahnya ya baru ngomongin, ngerti? Baik Pak. Kasih tahu tuh temannya. Ya. Kelasannya apa?
Nah, udah bisa ya. Baik Pak, bisa. Saya menggunakan elektrik itu karena originalitas penelitian saya adalah dari sisi permasalahan. Iya. Artinya keaslian dari penelitian saya ini tidak mengupas soal teorinya, tapi dari sisi permasalahannya, ya kan? Iya, baik. Jadi dengan menggunakan teori yang sama atau model yang sama, ya itu membahas permasalahan itu. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Belum tepat dan belum efektif Apanya belum tepat? penentuan salesman penerima rewardnya Pak. Dari mana ketidaktepatannya, dari mana? Dari dasar proses bisnis yang berjalan, di situ menggunakan undian, dan kalau kita lihat dari performa salesman selama satu tahun, di situ bisa dilihat bahwa salesman penerima reward dibandingkan dengan performa yang tidak mendapatkan reward, itu masih lebih baik yang tidak mendapatkan reward. Iya. Ada ini. Ada dalam tabel di permasalahan. Terus yang kedua apa? Ya kita permasalahan apanya? Orangnya atau prosesnya? Prosesnya Pak. Prosesnya. Iya. Orangnya enggak. Orangnya Yang belum tepat apanya? yang mendapatkan rewardnya belum tepat. Berarti orangnya apa prosesnya? Orangnya. Terus satu lagi prosesnya. Iya, prosesnya karena Kenapa prosesnya masih menggunakan undian Pak. Hah? Jadi diundi gitu Pak. Emang pakai komputer nggak bisa diundi? Bisa diundi pakai komputer, cuman kan yang jadi pertanyaan adalah harusnya kan yang mendapatkan reward itu yang telah memberikan kinerja secara lebih baik dibandingkan yang lain Pak. Tapi ini yang dapat reward itu nggak lebih baik dari yang tidak. Itu persoalan yang pertama itu. Oh iya Pak. Yang kedua apa? Kan kamu ngomong tadi dua. Permasalahan kamu dua. Belum tepat dan belum efektif. Yang belum tepat apanya? Yang belum tepat proses. Tampaknya belum tepat. Iya, langkah prosesnya. Hah? Prosesnya. Tadi kinerja orang yang punya performa baik, Orangnya justru tidak dapat reward. Iya. Orang yang kinerjanya jelek dapat reward. Iya. Karena sifatnya berupa undian doang. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau itu kan penentuan siapa yang dapat reward itu nggak tepat. Iya, orangnya berarti yang pertama. Belum tepat. Iya, belum tepat. Jadi yang kita buat adalah Orangnya. Iya. Jadi untuk mendapatkan orang yang tepat caranya gimana? Dilakukan proses perhitungan menggunakan metode elektrik. Nah, kan itu Pakai elektrik. Kan cara dihitung. Iya. Paham itu. Paham. Ada sekarang. Terus yang kedua apa? Belum efektif. Apa yang belum efektif? Belum efektif prosesnya karena Proses apa? proses penentuan penerima rewardnya. Emang kenapa proses selama ini? Selama ini